Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya Herlin Naila Estining Tias dengan NIM 1524073 dari kelas 15.3A.38 Kampus Cibitung akan menjelaskan mengenai implementasi metode KNN sebagai tugas pertemuan 12. Metode KNN atau K-Nearest Neighbors adalah salah satu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan data. Nah, supaya lebih mudah dipahami, mari kita mulai ke penjelasannya. Pertama, kita mulai dengan import library. Pada bagian ini, kita memasukkan beberapa library utama yang dibutuhkan untuk proses pengolahan data dan membangun model KNN. Seperti Pandas dan NumPy digunakan untuk mengelola dan memproses data. Train, Test, Split digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Standard Scalar digunakan untuk melakukan normalisasi agar skala data menjadi lebih stabil. Lalu ada K-Neighbors. Classifier adalah inti dari algoritma KNN. Dan terakhir kita menggunakan akurasi score, classification report, dan confusion matrix untuk mengevaluasi performa model. Library ini sangat penting karena setiap proses dalam machine learning membutuhkan alat bantu yang memudahkan kita dalam mengolah data. Setelah itu kita masuk ke bagian membuat dataset. Di sini saya membuat data pasien secara acak. Jumlahnya 100 data dengan 4 variabel, yaitu usia, tekanan darah, kolesterol, dan label penyakit jantung. Berisi 0 untuk tidak berisiko dan 1 untuk berisiko. Data ini dihasilkan menggunakan NumPy dan saya menggunakan NP Random Seed supaya hasil angka acaknya tetap konsisten setiap kali kode dijalankan. Dengan begitu analisis atau hasil pemodelannya bisa lebih stabil. Selanjutnya kita melakukan perubahan nama variabel. Awalnya fitur input disimpan dalam variabel X dan targetnya dalam variabel Y. Namun pada tugas ini sesuai instruksi kita diminta mengubah X menjadi A dan Y menjadi B. Jadi sekarang variabel A berisi fitur seperti usia, tekanan darah, dan kolesterol. Variabel B berisi label penyakit jantung. Perubahan ini hanya mengganti nama variabel tapi tetap memiliki fungsi yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bagian pembagian data. Di sini data dibagi menjadi dua bagian menggunakan fungsi train, test, split. 80% digunakan untuk data latih dan 20% digunakan untuk data uji. Pembagian ini penting agar model bisa belajar dari sebagian data. Lalu diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Saya juga menggunakan random state agar pembagian datanya tetap sama setiap kali program dijalankan. Pada tahap ini kita melakukan normalisasi data menggunakan standard scalar. Tujuannya adalah menyamakan skala setiap fitur agar model KNN dapat bekerja dengan baik. Karena KNN menghitung jarak antar data, maka perbedaan skala bisa menyebabkan hasil yang tidak akurat. Di sini data latih akan di-feed sekaligus ditransformasi, lalu data uji hanya ditransformasi menggunakan parameter yang sama. Selanjutnya kita mulai membangun model KNN. Pertama kita menentukan jumlah tetangga atau nilai K. Pada contoh ini kita menggunakan K sama dengan 5. Setelah itu kita membuat objek model KNN dan melatihnya menggunakan data latih yang sudah dinormalisasi tadi. Dengan proses ini, model mempelajari pola dari data sehingga bisa melakukan prediksi nantinya. Setelah model selesai dilatih, kini saatnya melakukan prediksi. Kita memberikan data uji kepada model, lalu model menghasilkan prediksi label untuk setiap data tersebut. Proses ini menunjukkan bagaimana model memanfaatkan pola dari data latih untuk menentukan hasil pada data baru. Untuk mengetahui seberapa baik model bekerja, kita melakukan evaluasi. Beberapa metrik yang ditampilkan adalah 1. Akurasi.
yaitu seberapa sering model memberikan prediksi yang benar. Kedua, classification report yang berisi nilai precision, recall, dan F1 score. Ketiga, confusion matrix, yaitu tabel yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk masing-masing kelas. Evaluasi ini membantu kita memahami kekuatan dan kelemahan model KNN yang telah dibuat. Terakhir, kita mencoba memprediksi data pasien baru. Kita memasukkan 3 data, yaitu usia 50 tahun, tekanan darah 130, dan kolesterol 200. Data ini kemudian dinormalisasi menggunakan skaler yang sama seperti data sebelumnya. Lalu kita memberikan data tersebut ke model KNN untuk memprediksi apakah pasien memiliki risiko atau tidak. Dengan cara ini, model dapat membantu memberikan perkiraan berdasarkan pola dari data sebelumnya. Setelah data pasien baru melalui proses standarisasi, model kemudian melakukan prediksi berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Standarisasi ini memastikan bahwa setiap fitur memiliki skala yang sama sehingga perhitungan jarak pada algoritma KNN menjadi lebih akurat. Dari proses ini, model memberikan hasil prediksi apakah pasien tersebut memiliki risiko atau tidak terhadap penyakit jantung. Berikut ini adalah output lengkap dari model. Di sini kita dapat melihat nilai akurasi, classification report, serta confusion matrix yang memberikan gambaran performa model secara menyeluruh. Pada bagian prediksi, model menunjukkan bahwa pasien baru tergolong berisiko mengalami penyakit jantung. Informasi ini tentu sangat membantu dalam memberikan pertimbangan awal sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih untuk yang sudah menyimak penjelasan ini hingga akhir. Semoga pemaparan mengenai implementasi metode KNN ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.